Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anakku sekolah minggu, kita bertemu lagi dalam ibadah online tanggal 4 Oktober 2020. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 6-15, Amang Pendeta bacakan untuk kita semua. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikianlah firman Tuhan. Ayat terakhir mengatakan, "Jikalau engkau mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahnya." Nah, apa itu perintah Tuhan untuk kita? Pertama, dia mengatakan Yesus adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Barang siapa percaya kepadanya, maka akan bertemu dengan Allah Bapa di sorga. Jesus is the only way, jalan kehidupan dan kebenaran. Nah, apa itu rumah Bapa di sorga, anak-anakku? Rumah Bapa di sorga adalah tempat bagi orang-orang percaya kelak ketika dia mengakhiri kehidupannya. Jadi menuju ke sorga berarti harus melalui kematian, kecuali pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, anak-anak mungkin agak sulit memahami ini ya, mengartikan ini karena masih anak-anak. Tapi Amang Pendeta akan coba sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Jadi perintah Tuhan Yesus yang kedua adalah kita berjalan menuju ke rumah Bapa yang di sorga. Hanya dua cara. Yang pertama adalah walking with God, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi perkataanmu, perbuatanmu harus dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan berbohong, jangan berkelahi, jangan mengucapkan kata kotor, kata kasar, jangan melawan orang tua, rajin belajar, tetap beribadah, tetap berdoa, supaya kita bisa berjalan dengan Kristus. Nah, yang kedua caranya adalah supaya kita menuju ke rumah Bapa di surga adalah percaya pada Kristus. Believe in Jesus Christ. Bagaimana caranya percaya? Inilah ibadah online yang kita lakukan setiap minggu. Mendengar ajaran dari guru-guru sekolah minggu. Mengerjakan PR-PR homework di sekolah maupun di ibadah sekolah minggu. Bernyanyi, berdoa, beribadah. Itulah cara untuk menuju ke rumah Bapa di surga. Saya yakin anak-anak mau melakukannya ya. Apa tadi yang pertama? Yang pertama tadi adalah berjalan bersama dengan Yesus setiap hari,
Baru yang kedua adalah percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.